Kalau buat saya uang itu bisa diganti, waktu Yes. nggak bisa diganti. Dan kalau kita membuang waktu orang, kayaknya kita membuang hidupnya dia deh kayaknya. Iya. Jadi sangat tidak terpuji. Wow. Nah itu didikan mama saya nggak boleh sama sekali. Dan selain disiplin juga attitude ya yang paling penting ya. Dan attitude itu tidak melingkup semua. Kalau kita attitude-nya udah bagus, disiplin udah bagus, pasti semua juga akan bagus. Luar Saling biasa. menghargai, saling menghormati. Yuk. Sekarang waktunya emak-emak kasih kesempatan untuk bertanya. Boleh. Silakan. Ayo, siapa yang mau tanya yuk, ibu-ibu. Waduh, silakan Mas Adam. Ini yang nanya nanti siapa nih kira-kira nih? Nyangkut. Ayangnya ganti. Silakan. Mau tanya apa ke Ayang Vera? Saya mau nanya nih sama Mbak Mer. Saya pengen tahu kok apa sih perawatan Mbak Mer kok sampai saat ini rahasia kecantikannya awet muda gitu sampai sekarang. Kalau saya kan udah nenek-nenek, gimana caranya tuh ya? Tolong dong rahasianya kasih tahu. Makasih. Tak tahu diri. Ini karena sudah bertanya sama Ayang Vera, aku kasih. Udah nanya dikasih hadiah lagi sama Mas Adam. Lu jangan kegenitan ya, besok nggak tajam contek lo ya. Masa kamu itu sama yang begitu masih cemburu aja, Beb? Terima kasih Bu Ana untuk pertanyaannya. Jadi Mbak Mer, Bu Ana tuh nanya apa kira-kira rahasianya kok kecantikannya sampai sekarang masih awet muda? Gaya hidup ya, lifestyle ya sebenarnya yang paling utama, yaitu menghormati badan sendiri, menyayangi badan sendiri, nggak usah ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Semua ada porsi-porsinya masing-masing. Selain perawatan ya ada tempat-tempat khusus yang yang saya datengin buat perawatan kulit sekali. Tapi yang utama adalah air putih. Air putih. Udah gitu tidak merokok. Tetap selalu sehat air putih ya. Nggak merokok. Iya. Kita dengan menghargai dan menghormati tubuh kita ya, kita tahu aja apa yang harus masuk dan apa yang tidak boleh masuk. Benar. Kita bukannya nggak boleh makan makanan yang nakal-nakal dikit atau apa, tapi ya sebisa mungkin kita jauhin tepung sama terigu lah. Oh gitu. Tepung sama Minyak gula. ya? Sama gula. Sama gula. Itu kan itu musuh utama. Itu Kalau juga kata ya. dokterku sih musuh utama itu. Tapi Mbak Mer olahraga juga nggak sih? Olahraga dong dari sejak SMP. Wow, dari SMP olahraga. Tuh Bu Ana, lihat tuh Bunda Inul, Mbak Mer rajin olahraga juga, makanya selalu awet muda. Yang penting katanya dengar. Apa tuh? Yang banyak air minum putih. Air putih. Ya ibu-ibu enggak sih. Apa? Merah, kuning, kelabu, hijau, dan biru. Masuk semua. Tapi ngomong-ngomong nih soal eksistensi seorang public figure, Iya. tentu kita akan menjadi pengaruh kepada orang-orang yang ngefans sama kita. Baik buruknya kita tuh akan menjadi suatu pembahasan ke netizen. Nah, Betul. ini kadang-kadang ini memang Tapi jangan salah loh, netizen banyak nggak taunya. kepo kadang-kadang. Iya, mereka banyak nggak tahu, menduga-duga justru Bener-bener. yang. Tapi benar yang- setuju banget yang dibilang sama Bunda Inul tadi ya, bahwa ini selebriti ini jadi panutan nih dari idola-idolanya. Betul, Karena kita itu ada. tadi Mbak Mer bilang bahwa attitude itu penting banget. Nah, Mbak Mer inilah JJ Sledeu ya. Sledeu. Terkenal gara-gara Tanggapannya Mbak Mer apa? Citayam Tentang Fashion ini? Week. Tanggapanku ya gimana ya, sekarang kan banyak sekali yang instan-instan ya, Iya. karena ya namanya juga sosmed, gampang sekali untuk udah zamannya milenial ya. ya gampang sekali untuk bung tiba-tiba jadi ngetop, bung tiba-tiba jadi nggak ngetop. Nah itu dia, di saat kita mendapat kesempatan yang luar biasa, kan ini menjadi kesempatan, itu juga ujian kan buat Iya, dia betul. gitu. Alangkah baiknya misalnya kalau dia bisa menjaga, kan bisa langgeng, bisa baik. Dan alangkah baiknya platform yang dia dapat dia bagi untuk sesuatu yang positif. Positif. Tapi Mbak Mer,
Mungkin akan ada juga yang bilang bahwa ya wajar dong, kan artis tuh manusia juga, kadang-kadang lagi capek. Sangat dong, apalagi kalau lagi jenuh, lagi capek, lagi ada masalah. Iya. Kita juga manusia, emangnya kita apa? Bukan robot yang Bukan robot, robot aja bisa marah. Tapi Bisa emang bedanya ngadar. dulu menjadi artis itu perjuangannya memang nggak gawe-gawe ya. Dulu menjadi artis, public figure perjuangannya itu berdarah-darah dari bawah benar-benar Yes, untuk menuju ke atas itu banget. prosesnya nggak gampang gitu. Beda sama sekarang yang instan-instan. Jadi viral dikit langsung diundang kemana-mana, terus mungkin itu yang bikin mental anak itu jadi mungkin nggak siap ya Mama Nggak Maria? siap, itu dia. Padahal kalau sebenarnya bintang kan di langit. Iya. Sesuatu yang tidak bisa disentuh begitu Iya. loh. Nah sekarang semua bisa disentuh. Bisa dikorek-korek, bisa dikobok-kobok, bisa diapa-apain gitu loh. Jadi Iya. untuk memuja atau mengidolakan atau apa sekarang udah jauh sangat beda Sangat sama mudah banget untuk mudah mendapatkan itu ya Mama Iya. Maria. Tapi Itu yang dia, tapi jelas, itu dia kesombongan adalah dosa yang paling kesukaan setan. Saya mau nanya nggak? Mau dong. Iya dong, apa Kesempatan tanya pasti tanya. Memang lo cepet. Iya sayang, apa sih Mas Boy? Udah, gak jadi tanya deh. Ya, kok gitu? Tapi bicara soal anak-anak muda ya, selain berita tentang yang viral-viral, Selain anak-anak berita muda yang dengan tingkah instan-instan lakunya ya, ternyata Bun ada juga nih anak muda yang punya kreativitas di tengah keterbatasan yang dihadapi dalam hidupnya. Ini kita pengen Luar lihat nih, biasa. inspirasinya keren banget ceritanya loh Bunsai. mari kita lihat. Nah jangan kemana-mana ya, tetap di Rumah Rumah Idaman. Bikin nyaman. Ya, Habibie, Luar biasa. hebatnya seorang ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Mas Habibie makasih mau Iya, datang, sama-sama. senang sekali di acara Rumah Idaman hari ini. Ini mau tanya, nih mohon maaf nih, ini sakitnya dari lahir itu karena kecelakaan atau apa ya Bu ya? Apa bawaan dari lahir atau bagaimana? Bawaan dari lahir, tapi mulai ketahuan tuh usia 1 tahun. Usia 1 tahun. Tawanya dari mana ya? Dari Ketahuannya dari perkembangan secara fisik ya. Kok biasanya anak usia 0 sampai 1 tahun itu kan pertumbuhannya signifikan. Dari mulai tidak berdaya sampai bisa bangun, bisa jalan, Sampai itu kan tengkurap, luar sampai biasa jalan. ya, itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Nah dokter Nah bilang dari situ itu, dia tidak bisa. dokter bilang itu apa penyebabnya? Waktu tahun 88 itu belum ada yang tahu Iya, tentang masih penyakitnya. Cuman dibilang penyakit langka aja. Taunya dideteksi dengan penyakit yang langka itu dan dokter menjelaskan itu usia berapa Bu? Setahun. Udah usia 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun baru terdeteksi. Tapi bersyukur sekarang ya, rumah sakit Akademi UGM sekarang sedang meneliti penyakit muskuler distrofi. Saya juga sangat berharap mudah-mudahan penelitian dari Universitas UGM itu bisa mengatasi, membantu masyarakat. Karena Bukan pertumbuhannya itu itu ya. banyak ternyata. Iya. Bisa bertahan dan berhasil Iya. mandiri, mencari uang sendiri itu gimana ceritanya? Bagaimana? Bisa mandiri. bertahan dan berhasil mandiri. Ya, Habibie gimana? anak-anak disabilitas itu bisa berhasil dan sukses itu kalau didukung oleh keluarga. Nah itu pasti. Kalau keluarga Orang tua, itu ya. apatis, apalagi menolak keberadaan anak kita, itu ya harapan untuk hidup pun udah susah ya. Karena ini anak kan banyak sakitnya. Ada kepikiran nggak waktu itu menyerah aja gitu Mas Habibie? Enggak sih, karena memang kalau mama kan juga orangnya yang ini ya optimis ya. Jadi kalau ya namanya proses menuju sekarang kan juga pasti jatuh bangunnya banyak banget gitu, rugi, gagal, terus juga banyak proses yang ya dihina-hina juga waktu itu. Jadi mama tuh yang optimis aja, jadi ya aku juga Luar biasa. terbawa optimis. Alhamdulillah. Wah ini hebatnya ya, hebat sekali loh. Oke, Habibie ini hebat sekali. Sekarang ini sudah punya perusahaan sendiri ya, Digital marketing agency. Digital Marketing Agency. Boleh diceritain nggak Habibie? Itu tuh perusahaan yang bergerak di bidang apa? Iya, jadi fokusnya itu seperti namanya digital marketing. Jadi biasanya kan masih banyak perusahaan-perusahaan atau
ya biasanya kantor-kantor pemerintahan yang belum mempunyai website atau masih belum terdigitalisasi dengan baik. Iya. Nah itu aku yang handle proses itu. Tapi dengan keterbatasan Mas Habibie itu gimana caranya mengoperasikan komputer gitu? Iya, kalau sekarang kan dengan penyakit ini kan memang prosesnya kan progresif ya penyakitnya. Jadi dulu aku masih bisa menggunakan 2 tangan aktif. Ya 1,5 tangan aktif, nggak terlalu aktif banget. Tapi sekarang hanya tinggal jempol tangan kanan aja. Tinggal ini. Jempol. Ini sudah tidak bisa. Iya, jempol tangan kanan aja. Jadi akhirnya ya aku jempol ya buat handphone, buat nulis buku, buat ngetik itu pakai on screen keyboard atau kadang pakai voice text. Pakai voice ya. Iya, iya voice comment. Terus juga kalau mau main game juga pakai software voice bot juga, jadi software suara mengubah menjadi perintah kayak gitu. Dengan keadaan Mas Habibie yang sekarang ini pernah mendapat bulian nggak kira-kira? Bulian waktu SD aku sampai pindah sekolah waktu itu. Jadi ya mungkin karena memang waktu itu kan anak-anak disabilitas itu kan kebanyakan ya diumpetin sama keluarga. Aku enggak gitu, jadi mungkin mereka teman-teman tuh ngeliatnya aneh aja. Sebenarnya sih niatnya mungkin nggak ngebully, tapi karena akunya terlihat aneh pakai kursi roda, jadi akhirnya ya jadi kayak seperti orang ngebully dan aku minta pindah sekolah. Ya sebenarnya yang bully itu kan Karena juga sih ada yang bully itu waktu dia tampil di Kick Andy tahun 2009. Itu ada sesama internet marketer itu membuli gini di medsos ya. Bang Andi kok maunya dibohongin sama anak kecil gitu. Jadi dikiranya dia itu, banyak orang mengira bahwa saya yang belajar, dia yang ini, tapi dia ini ya lama-lama dengan prestasi dia, dengan sambutan di masyarakat, akhirnya ya tidak ada yang membuli di medsos. Membuktikan dengan karya, itu dia nih, Kak Habibie nih. Tapi saya mau tanya nih, dengan kesuksesannya Mas Habibie nih, pertama kali Mas Habibie belikan apa buat ibu nih? Pertama kali mobil. Wow, Berikan mama mobil. Masya Mama Endang Allah. gimana waktu itu mah ceritanya mah? Iya, jadi Ih, merinding loh aku, ya Allah. jadi kita dulu kan ya kita ekonomi pas-pasan ya. Saya tidak pernah memakai mobil bagus. Saya pakainya itu ibu-ibu, barangkali ibu ini ya. Saya belinya mobil bekas dari taksi Bluebird. Gitu. Nah, terus mobil itu sering panas-panas. Iya. Kalau panas saya juga ngeri aja kalau meledak di jalan, ini kan harus diselamatkan duluan gitu ya. Terus dia ini juga prihatin juga ya. Saya karena menjual mobil saya untuk biaya dia, terus uangnya itu sebagian saya buat biaya, sebagian saya belikan mobil yang murah. Mobil Bluebird itu zaman itu masih 5 jutaan gitu. Jadi aku dapat mobil bisa jalan, dapat biaya untuk membiayai dia gitu. Ya akhirnya Tuhan Maha Pemurah ya, sesuai dengan bagaimana upaya kita untuk apa namanya Saling bersinergi ya antara anak dan jadi ibu ya. jadi Allah Maha Pemurah. Akhirnya kok usaha saya dari ngutang-ngutang dari jual mobil Tapi, bisa membuat dia begini. Ngomong-ngomong nih ya, katanya sih juga udah punya yayasan buat bantu anak-anak disabilitas yang lain nih. Apa saja kegiatan fasilitasnya itu Mas Habibie? Iya, kegiatannya yayasannya emang fungsinya untuk apa ya, empowering mereka gitu, lebih kayak memotivasi. Dan biasanya kalau orang tua yang punya anak disabilitas itu kan pesimis ya, nanti gedenya gimana kayak gitu. Nah itu biasanya yang mereka kayak konsultasi ke rumah, terus orang tuanya ngobrol ke mama, anaknya main sama aku kayak gitu sih. Jadi banyak orang tua yang nggak tahu apa yang mau dilakukan, apa yang harus dilakukan. terus dia sering konsultasi ke saya. Bagaimana sebaiknya anaknya diarahkan. Alhamdulillah anak-anak yang dari Cilacap namanya Khoirul Disabilitas juga, Anam Bu? berhasil, malah melebihi Habibie prestasinya. Alhamdulillah. Dia sempat jadi juara dunia.
di Asia Pasifik ya, juara internet gitu. Terus ada juga siapa ya? Banyak contoh keberhasilan berarti ya, Mak? Iya, ya? nah itu yang membuat saya juga berarti anak-anak ini Iya. disabilitas ya lebih cocok untuk bekerja yang non fisik, Iya. tapi lebih mengolah dari soft skill-nya. Iya, ide kreatifnya juga, Kak Habib.